Belas kasih itulah yang merupakan salah satu ciri Allah pribadi. Allah adalah cinta kasih, dan kasih Allah itulah yang juga nampak di dalam bacaan yang pertama yang dialami oleh Raja Hizkia. Di dalam doa-doanya, Hizkia berserah kepada Tuhan, dan pada akhirnya Tuhan pun mendengarkan doa-doanya. Hizkia diperpanjang umurnya 15 tahun lagi, termasuk ia dibebaskan dari kuasa Raja Asyur, dan Tuhan melindungi negara dan kota itu. Belas kasih Allah itulah yang tertuju kepada banyak orang dan mesti juga dihayati di dalam diri umat beriman. Belas kasih memungkinkan orang mempunyai kepedulian, mempunyai perhatian kepada sesama, khususnya mereka yang menderita, baik itu mengalami kelaparan, baik yang mengalami sakit, atau juga mengalami berbagai macam penderitaan yang lain lagi. Tindakan belas kasih inilah yang kadang-kadang terhambat oleh yang namanya ketentuan, oleh aturan ataupun hukum yang kadang-kadang ada di dalam kehidupan bersama. Karena taat kepada hukum, pada akhirnya orang tidak mau atau lupa untuk berbuat belas kasih kepada banyak orang. Bersoraklah umat Kristus, karena Orang Kudusnya, abdi Allah yang setia, mengadakan talenta. Bila tiba akhir hayat, Raja Surga kan bersabda, mari hamba masuklah ke tempat bahagia. Mari hamba masuklah ke tempat bahagia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama roh. Saudara-saudara terkasih, hari ini tanggal 15 Juli, gereja memperingati Santo Bonaventura, seorang imam dan pujangga gereja. Bonaventura kecil saat itu sakit-sakitan dan pernah disembuhkan oleh Santo Fransiskus Assisi. Dan pada akhirnya ia masuk ke Ordo Fransiskan dengan nama Bonaventura pada usia 25 tahun. Dan pada akhirnya setelah ditabiskan menjadi imam dan juga menjadi uskup, ia menuliskan berbagai macam pengalaman-pengalaman rohaninya di dalam terang Injil dan Sabda Tuhan. Pengalaman-pengalaman rohani itulah yang sungguh memperkaya kehidupan gereja sampai saat ini. Sekarang marilah kita hening sejenak pada awal pada Ekaristi ini, kita mohon belas kasih serta kerahiman Allah atas segala dosa-dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga yang makasih dan mari mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, hari ini kami memperingati Santo Bonaventura. Semoga hati budi kami diterangi pengetahuannya yang cemerlang, dan hati kami dikubarkan oleh cinta kasih-Nya. Demi Yesus Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami, yang bersatu dengan Hidup dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan pewartaan Sabda Tuhan. Bacaan dari Kitab Yesaya. Pada waktu itu, Hizkia Raja Yehuda jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah sabda Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, ya Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di hadapan-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Maka bersabdalah Tuhan kepada Yesaya, pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah sabda Tuhan Allah Daud leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sungguh,
Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan dikau dan kota ini dari tangan Raja Asyur, dan aku akan melindungi kota ini. Kemudian berkatalah Yesaya, hendaknya diambil sebuah kue dari buah ara, dan ditaruh di atas bara itu, maka raja akan sembuh. Sebelum itu Hizkia telah berkata, apa yang akan menjadi tanda bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan? Jawab Yesaya, inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Sungguh, bayang-bayang pada petunjuk matahari buatan Ahaz akan kubuat mundur ke belakang 10 tapak dari yang telah dijalaninya. Maka pada petunjuk matahari itu, mundurlah matahari 10 tapak ke belakang dari jarak yang telah dijalaninya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan, Engkau telah menyelamatkan hidupku. Tuhan, Engkau telah menyelamatkan hidupku. Aku berkata, dalam pertengahan umurku aku harus pergi. Ke pintu gerbang dunia orang mati aku dipanggil untuk selebihnya dari hidupku. Tuhan, Engkau telah menyelamatkan hidupku. Aku berkata, aku tidak akan melihat Tuhan lagi di negeri orang-orang yang hidup. Aku tidak lagi akan melihat seorang pun di antara penduduk dunia. Tuhan, Engkau telah menyelamatkan hidupku. Pondok kediamanku dibongkar dan dibuka seperti kemah gembala. Seperti tukang tenun menggulung tenunannya, aku mengakhiri hidupku. Tuhan memutus nyawaku dari benang hidup. Tuhan, Engkau telah menyelamatkan hidupku. Ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Dikau. Tenangkanlah batinku, buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh. Tuhan, Engkau telah menyelamatkan hidupku. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Domba-dombaku mendengar suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka, dan mereka mengenal aku. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu berkatalah orang-orang Farisi kepada Yesus, lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Tetapi Yesus menjawab, tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar? Ia masuk ke dalam bait Allah dan mereka semua makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam. Atau tidakkah kalian baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Seandainya kalian memahami maksud sabda ini, yang kukendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kalian tidak akan menghukum orang yang tidak bersalah. Sebab anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih, salah satu pesan dari kedua bacaan yang kita renungkan pada hari ini adalah bahwa belas kasih merupakan suatu tindakan yang dikehendaki oleh Allah pribadi. Dan itu nampak di dalam peristiwa ketika Yesus dan para muridnya lewat ke ladang gandum, dan pada akhirnya murid-muridnya memetik gandum dan kemudian memakannya di situ.
Atau juga bisa nampak di dalam satu peristiwa ketika Daud dengan para tentaranya mengalami kelaparan dan pada akhirnya mereka masuk ke bait Allah dan kemudian mengambil dan memakan roti sajian yang ada di bait Allah itu. Peristiwa-peristiwa yang menunjukkan betapa belas kasih merupakan sesuatu yang utama dan penting yang perlu dilakukan oleh para murid Kristus. Belas kasih itulah yang merupakan salah satu ciri Allah pribadi. Maka kita sering mendengarkan istilah Deus Caritas Est, artinya Allah adalah cinta kasih. Dan kasih Allah itulah yang juga nampak di dalam bacaan yang pertama yang dialami oleh Raja Hizkia. Di dalam doa-doanya Hizkia berserah kepada Tuhan dan pada akhirnya Tuhan pun mendengarkan doa-doanya. Hizkia diperpanjang umurnya 15 tahun lagi, termasuk ia dibebaskan dari kuasa Raja Asyur dan Tuhan melindungi negara dan kota itu. Belas kasih Allah itulah yang tertuju kepada banyak orang dan mesti juga dihayati di dalam diri umat beriman. Belas kasih memungkinkan orang mempunyai kepedulian, mempunyai perhatian kepada sesama, khususnya mereka yang menderita, baik itu mengalami kelaparan, baik yang mengalami sakit, atau juga mengalami berbagai macam penderitaan yang lain lagi. Tindakan belas kasih inilah yang kadang-kadang terhambat oleh yang namanya ketentuan, oleh aturan ataupun hukum yang kadang-kadang ada di dalam kehidupan bersama. Karena taat kepada hukum, pada akhirnya orang tidak mau atau lupa untuk berbuat belas kasih kepada banyak orang. Dan itulah yang nampak di dalam diri orang-orang Farisi yang senantiasa mengkritik apa yang dilakukan oleh Yesus dan para muridnya. Kita mohon rahmat Tuhan agar warta sabda ini menjadi satu bahan permenungan, satu bahan refleksi bagi kita pada hari ini, dan semoga tindakan belas kasih itulah yang semakin dapat kita hayati di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber segala kebijaksanaan, kami telah disegarkan dengan santapan suci. Kami mohon semoga berkat doa restu dan nasihat Santo Bonaventura, kami tetap bersyukur atas segala anugerah daripada-Mu. Dan semoga Ekaristi Kudus yang kami rayakan pada pagi hari ini semakin memampukan kami untuk berbuat belas kasih kepada banyak orang, khususnya mereka yang lemah dan menderita. Jauhkanlah dari kami berbagai macam kendala, berbagai macam aturan yang kadang-kadang menghambat kami di dalam melakukan tindakan kasih bagi sesama. Damai Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Semoga Allah Yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian pergilah, perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah.